Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan pagi kali ini kita akan membuat aplikasi simple app yaitu radio online yang menggunakan URL online dan nanti akan kita integrasikan dengan aplikasi kita menggunakan Kodular. Jadi pertama-tama yang dibutuhkan adalah akun Kodular. Nah, kalau kalian udah punya, silahkan login. Kalau misalkan belum, silahkan di sign up atau daftar. Nah, biar cepet kalian tinggal daftar menggunakan akun Google aja. Nah, kalau udah login, nanti tampilannya akan kayak gini. Ini adalah project-project yang udah pernah saya kerjain. Nah, untuk kita akan membuat project baru, yaitu dengan menggunakan tombol Create Project. Nah, silakan Create Project. Oh, ini karena saya udah punya 10, jadi kena limit. Nah, saya harus hapus salah satu. Oke, sebentar. Nah, kita bisa buat lagi. Jadi, untuk Kodular ini, batas projectnya adalah 10 project ya, teman-teman. Nah, kita buat radio online. Radio underscore online. Untuk penamaan bebas. Oke. Nah, kita buat app name-nya tadi. Radio online. Kita kasih default. Untuk minimum SDK level ini adalah minimum Android yang bisa menjalankan aplikasi kita gitu. Semakin kecil API-nya, maka semakin banyak juga Android yang bisa menjangkau aplikasi kita. Tapi tadi nanti aplikasi kita terbatas dengan fitur-fiturnya karena kita harus menyesuaikan dengan Android lama. Lalu package name bisa buat seperti ini ya. Misalkan nama sendiri, Rifki Android seperti itu. Nah, ini sebenarnya kebiasaan penulisan di dalam package ketika saya membuat ini aplikasi di Android Studio. Nah, jadi saya kasih package name-nya seperti ini juga. Lalu kalau udah kita biarkan default aja. Soalnya ini nanti 3 color ini bisa kita Nah, kita bisa ubah. Jadi kita tinggalkan secara default dulu aja. Kita finish. Nah, kalau sudah create project nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama-tama kita ubah dulu mockup-nya. Nah, untuk mockupnya kita bisa menggunakan Samsung Galaxy S9 yang lebih besar ya pertama-tama. Terus ini adalah screen yang kita lagi berada sekarang. Nah, yaitu screen 1. Nah, untuk screen 1 ini atau screen bawaan ini kita nggak bisa rename. Nah, coba kalian klik kanan, dia nggak bisa di rename. Nah, bisa ya dikasih about screen-nya. Tapi ini munculnya bakalan di sini nih biasanya. Nah, ini warna untuk about screen-nya. Nanti ketika diklik ini muncul about-nya. Terus di sini di screen ini memiliki beberapa properties, di antaranya ada align horizontal. Nah, kita bisa mengatur konten kita ingin berada di posisi mana secara horizontal atau secara dari kiri ke kanan. Jadi misalkan secara horizontalnya kita pengen aplikasi kita di kanan, maka kita set dia left yang pertama. Kalau mau di center berarti ke 3. Nah, atau center. Nah, kalau mau di right atau di kanan maka pilih yang 2. Nah, agar lebih rapih kita buat dia secara horizontal ke tengah. Lalu secara vertikal juga kita buat ke tengah. Nah, ini untuk background color kalian bisa ganti bebas ya sesuai yang kalian suka. Nah, kalau sudah kalian bisa upload semua aset yang sudah kalian download. Nanti di kolom deskripsi saya akan drop aset-asetnya. Nah, asetnya seperti ini, kita bisa ekstrak. Nah, pertama kita mau menggunakan backgroundnya terlebih dahulu. Nah, untuk backgroundnya, jadi pertama backgroundnya itu bisa diubah
secara warna. Kedua, backgroundnya juga bisa kita ubah. Misalkan mau menambahkan custom background berupa image. Kita bisa upload aset dulu di sini. Kita masukkan aset kita yang berupa background tadi. Nah, yang ini. Kita upload. Nah, kalau udah terupload, dia muncul di sebelah sini. Lalu kita X. Nah, sebelumnya ini non, kita pasang ke background yang udah kita upload tadi. Nah, dia akan muncul menutupi background color tadi. Jadi kalau background colornya kita ubah-ubah pun dia nggak bakalan ngefek. Soalnya kita udah tempel sama background image. Seperti itu. Nah, untuk versi terbarunya sekarang Kodular mempunyai close screen animation. Jadi ketika eh, screen atau layar satu ini ditutup, kita bisa menambahkan efek-efek apa yang tersedia di sini. Seperti fade, zoom, slide, horizontal atau vertikal seperti itu. Nah, ini juga open screen animation. Nah, terus untuk berjaga-jaga agar aplikasi kita tidak biar aplikasi kita lebih relatif, jadi lebih fleksibel secara desain. Nah, jadi kita klik bagian scrollable. Jadi kalau misalkan kepenuhan nanti kontennya dia bakalan bisa di scroll gitu, nggak menumpuk. Oke, sepertinya lemot. Oke, kita klik scrollable. Nah, untuk title kita bisa ubah di bagian sini. Jadi awalnya scan 1, misalkan kita mau jadi radio online. Nah, tapi kalian bisa juga ngilangin si status bar juga show option menunya. Nih yang titik 3 di sini. Kalau show status bar, jadi muncul status yang di atas ini. Bar status. Nah, pada aplikasi kita kali ini kita ingin dia terlihat lebih full screen, jadi kita hilangkan aja titelnya. Jadi dibuat invisible dengan uncheck bagian title visible. Nah, lalu kita tetap show status barnya. Seperti ini. Nah, kalau udah, kita akan menambahkan aset berikutnya yaitu berupa gambar. Nah, aset yang berupa gambar seperti ini. Kita tinggal cari di sini image, kita lempar atau drop ke dalam layar, dan nanti akan muncul di bagian komponen sini. Nah, semudah itu menggunakan Kodular. Nah, untuk asetnya kita bisa upload seperti cara tadi di awal, kita upload background, kita masukkan gambar yang ingin kita pasang. Ini dalam proses mengupload. Nah, kalau udah dia muncul di sini, lalu kita silang dan kita panggil di bagian sini. Poster ya. Nah, bisa muncul. Oke. Nah, untuk komponen-komponen kecil seperti image, text view, atau text box, kita bisa mengatur tinggi dan juga lebarnya. Seperti itu. Misalkan kita mau sesuaikan jadi 100 px. Oh iya. Untuk satuan dalam Kodular kita menggunakan px. Nah, seperti ini bisa rotation angle untuk memutar si gambar, dan jika si gambar ini bisa diklik maka kita tinggal pilih clickable. Tapi karena di sini gambarnya hanyalah pajangan, jadi kita nggak usah diklik clickable ini. Nah, ini bisa kalian custom sendiri ya, mau berapa ukurannya.
misalkan segini. Kalau saya di sini dibiarkan otomatis. Nah, jika kalian pernah belajar di Android Studio, otomatis itu mirip-mirip dengan wrap content, atau ukurannya mengikuti sesuai dengan ukuran dari si aset tersebut. Nah, untuk match parent, nah di sini disebutnya itu fill parent. Jadi dia akan menyesuaikan dengan lebar parent atau pembungkus dia. Misalkan image ini pembungkusnya adalah screen 1, maka dia akan mengikuti ukuran dari si screen 1 untuk lebarnya. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita buat height-nya dia fill parent, nah nanti separent ini itu tuh pembungkusnya punya dia semua. Jadi nanti misalkan kita tambahkan button di bawah, si button bakalan mepet banget ke bawah. Gitu. Jadi untuk height lebih baik kita isikan dia automatic. Biar dia menyesuaikan dengan ukuran dari si gambar aset tersebut. Nah, di Codular juga ada yang namanya space. Nah, space ini gunanya untuk memberikan jarak. Mirip dengan margin, tapi karena di tiap komponen-komponen di dalam Codular ini tidak memiliki margin, mungkin punya tapi di bagian codingannya. Nah, biar lebih simple, kita bisa menambahkan space gitu. Jadi nggak perlu tambahin margin-margin lagi. Nah, kita tinggal searching. Oh iya, di sini ada fitur searching. Kalian tinggal searching mau nyari apa. Nah, jadi lebih mudah. Pilih yang space. Nah, taruh di bawahnya. Terus kita set dia tingginya sekitar tadi berapa? 25%. Dalam Codular juga berlaku ya, satuan persen ini. Nah, untuk weight karena kita nggak terlalu menggunakannya, jadi bebas ini mau mau fill parent atau mau automatic. Yang penting kita punya jarak antara si gambar dengan button sebanyak 25% dari layar, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah pembungkus. Nah, jadi di dalam Android di dalam style atau desain layout aplikasi Android pasti mereka itu memiliki sebuah pembungkus yang gunanya untuk mengarahkan objek-objek yang di dalamnya itu mau kemana, menyusunnya itu ke arah mana gitu, mau secara horizontal kah atau secara vertikal. Nah, di dalam pembungkus yang akan kita buat, kita akan mengarahkan objek-objek yang di dalamnya seperti button pause, ada space juga, terus ada button play, terus ada space dan ada button stop. Kita akan mengarahkan objek-objek ini secara secara horizontal dan secara berurutan. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan sebuah pembungkus. Nah, kalau di Codelar pembungkus ini namanya arrangement. Kita tinggal sesuaikan, kita mau nyusun dia secara horizontal, maka kita cari yang namanya horizontal arrangement. Nah, kita tinggal cari di sini horizontal arrangement. Nah, kita taruh si pembungkus ini di bawah space. Seperti itu. Nah, ini karena kita menggunakan scroll label, jadi dia akan muncul nih, scroll di samping sebelah kanan. Lalu, kalau kita lihat di sini kita mau buat dia lebarnya itu sepanjang layar. Maka kita buat dia jadi match parent di bagian width-nya atau fill parent. Dan untuk height-nya dibiarkan automatic. Nah, ini dia properties yang ada di horizontal arrangement. Nah, lagi-lagi agar lebih rapi kita buat dia center atau ke tengah secara horizontal dan juga vertikal secara center secara vertikal. Nah, di sini juga ada beberapa properties seperti image. Misalkan kita ingin menambahkan image di dalamnya. Nah, kayak gini. Tapi di sini kita tidak akan menambahkan apapun karena kita hanya menggunakan dia real sebagai pembungkus. Nah, terus kalau udah kita mau nambahin buttonnya sekarang.
Nah, untuk button, kita bisa panggil komponen bernama button. Ini ada paling atas, kita tinggal drop dia ke dalam horizontal arrangement. Nah, dia akan masuk ke tengah karena kita buat si pembungkusnya ini ke center atau ke tengah secara horizontal dan juga secara vertikal. Maka dia akan langsung muncul dari tengah. Nah, terus juga untuk button ini, seperti button pada umumnya, dia berisi teks untuk buttonnya, dan juga berisi head dan width yang bisa kita custom, juga bisa diisi dengan gambar. Nah, ini misalkan kayak hilang terlalu over ya, makanya kita buat dia non aja. Nanti kita isi dia button pause, play atau edit di sini. Nah, ini untuk text alignment yang ini nih ya, teks di dalam button kita bisa arahkan dia left, jadi dia rata kiri, atau center, rata tengah, dan juga right, rata kanan. Nah, untuk teksnya kita bisa custom di bagian sini. Nah, kita bisa ubah jadi misalkan pause. Nah, dia akan berubah jadi pause seperti itu. Nah, karena kita mau buat dia kayak gambar gini aja, berarti kita upload aset yang udah kita download tadi, buttonnya kayak gini, pause. Nah, kalau sudah, kita tinggal panggil lagi image-nya di dalam sini. Nah, ini teksnya nggak perlu ya, kita butuh gambarnya aja, kita hilangin. Nah, untuk button, height-nya kita custom jadi 80 px, width-nya juga 80 px. Dan di sini untuk font kita bisa ubah, dia mau bold, mau italic, dan font size-nya juga bisa kita ubah. Kalau tadi kita pakai teks. Nah, agar tidak bingung nanti ketika kita membuat blok codingannya, kita harus mengubah nama button ini terlebih dahulu. Jadi kita bisa ubah dia jadi button pause. Nah, kalau udah, lalu kita bisa menambahkan sebuah space untuk memberikan jarak antar button. Nah, kita kasih automatic juga nggak apa-apa. Nah, sisanya bisa kita tinggal duplikat aja. Seperti ini. Kalau di Windows, itu menggunakan Ctrl D. Kalau di Mac, biasanya menggunakan Command D. Si buttonnya juga bisa kita duplikat. Terus kita tinggal geser aja ke bagian sini. Kita butuh satu button lagi. Nah, kita geser lagi ke bagian sini. Nah, kita tinggal rename dua button ini. Misalkan yang button post copy pertama ini kita ubah jadi button play. Nah, terus kita upload gambar-gambar buttonnya. Ini play misalkan. Hampir sekaligus kita upload lagi aja buat yang stopnya. Nah, sekarang kita tinggal panggil button play di sini. Nah, dia akan muncul. Lalu kita rename button post copy yang kedua menjadi button stop. Lalu kita ganti gambarnya menjadi stop.png. Oke. Nah, agar lebih match lagi, bagian navigation bar ini, kita ubah terlebih dahulu. Kita balik ke screen, lalu kita ubah navigation bar color menjadi black. Nah, seperti ini. Nah, sekian untuk layout, lalu kita akan pindah ke bagian block codingnya. Nah, karena kita sudah mendesain layoutnya, otomatis di sini akan muncul function-function apa aja yang tersedia di dalam screen yang kita telah buat.
Nah, misalkan kita udah menambahkan image, maka di image ini kita nanti muncul function-function yang bisa kita tambahkan. Di space juga bisa, horizontal arrangement juga bisa, dan button pause juga bisa. Button-button lain juga bisa ya. Nah, kita akan menambahkan fungsinya di sini. Nah, pertama-tama tentunya kita akan membuat logic untuk screen-nya dulu. Jadi ketika screen satu ini di back press atau ditekan back, maka apa yang ingin dilakukan? Nah, kita buat dia untuk menutup si screen-nya ketika si back press dipanggil. Lalu yang kedua, kita tinggal set aja button play ketika diklik kita mau ngapain. Nah, cari di bagian button play di sini. Karena kita udah nambahin jadi harusnya ada ya. Di sini harusnya ada button play namanya. Tinggal diklik terus cari button play titik klik gitu. Jadi ketika button play diklik, kita mau dia ngelakuin apa. Oh iya, sebelum itu kita harus menambahkan fungsi player juga di sini. Dan juga notifier. Jadi di sini ada namanya fungsi player. Nah, untuk media. Nah, ini bebas mau drop di mana aja karena ini merupakan fungsi yang tidak terlihat secara komponen. Nah, tapi dia ada di bagian sini, tapi nggak terlihat karena dia cuma fungsi bawaan. Agar nanti dia bisa muncul di sini aja intinya. Nah, kayak gini nih fungsinya. Ntar kita panggil, bisa pause, bisa start, bisa stop. Nah, lalu kita juga panggil notifier untuk memberikan toast. Ketika misalkan aplikasi tidak berjalan atau apa, misalkan linknya sudah basi atau gimana, nah jadi kita panggil di sini. Nah, ketika button play dimulai, kita ingin memulai radio online yang udah kita tangkap. Dengan cara kita ke bagian player, lalu ambil si set player titik source. Jadi dia akan ngeset player satu ini source-nya ngambil dari mana, seperti itu. Kita masukkan bagian teks, cari yang bagian kosong ini untuk masukin linknya. Lalu kita cari nama web radio islamindonesia.com. Nah, kalau udah dapat, pilih aja salah satu. Oh ya, karena ini merupakan streaming, videonya streaming, jadi kadangkala ada link yang nggak bisa jalan gitu. Jadi rada gacha ya, rada hoki-hokian. Kalau di Windows dia copy link, kalau di Mac nanti ada copy audio link. Nah, kalian bisa paste di sini. Oke, Mutiara Quran. Lalu kita balik lagi ke player. Nah, kita cari yang play. Call player 1 start. Lalu kita gunakan fungsi yang ada di notifier untuk memberi pesan bahwasannya radio sedang memulai atau radio is playing. Nah, jadi di bagian notifier kita cari yang call notifier show alert notice. Nah, buat kalian yang masih baru, kalian nggak perlu bingung misalkan mau cari function yang dibutuhkan. Misalkan di sini kita butuh call notifier yang show alert. Nah, kalian tinggal ke notifier, terus fungsi yang mau kita ambil itu kan show alert ya. Nah, show alert itu awal katanya adalah S. Jadi di kode alert ini semua fungsi diurutkan berdasarkan abjad. Abjad setelahnya, setelah nama si ininya, objeknya atau komponennya. Jadi misalkan kita nyari show alert yang berawalkan huruf S, maka kita harus cari di paling bawah. Nah, ini A, ini C, ini G, ini I, ini L, ini R, W. Nah, sampai W udah, dia bakal balik lagi ke C. Nah, cari aja yang S di bagian bawah pastinya kalau S.
Nah, dapat nih show alert notice. Kita isi konteksnya mau apa. Misalkan kayak tadi, radio is playing. Radio is playing. Nah, kayak gitu. Lalu untuk dua button sisanya kita bisa kopikan aja dari button play ini. Nah, dengan klik kanan lalu duplicate seperti ini. Nah, lalu kita buang bagian hijaunya ini karena kita udah nggak butuh. Kita hanya butuh di awal. Jadi ketika start kita mau nge-start link yang udah kita masukin. Lalu bagian ini juga kita buang. Kita ganti sesuai dengan nama masing-masing. Nah, pertama kita ganti dulu when buttonnya jadi button pause, bukan play lagi. Lalu yang startnya juga kita buang. Kita ke bagian player, cari yang pause. Nah, langsung muncul nih. Pause. Oke. Lalu kita ubah pesannya radio is pause. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga kita buat untuk button stop, kita cari juga buat stop. Apakah ada buat stop? Nah, ada di bawah start. Lalu untuk pesannya kita bisa ubah juga. Radio is stopping. Stopping. Nah, seperti itu. Nah, udah deh. Ini aplikasinya udah bisa kalian jalanin. Untuk cara ngejalaninnya kalian bisa menggunakan dua cara. Pertama ada namanya aplikasi Companion for Codular di Android. Jadi kalian tinggal buka aplikasi si Codular Companion ini. Nah, lalu tinggal scan QR kode. Nah, dari sini QR kodenya dapat dari sini. Nah, nanti dia langsung ke install di HP kalian aplikasi yang lagi kita buat. Lalu ada cara yang kedua, rada ribet sih sebenarnya dengan connect via USB. Nah, lalu aplikasi kita juga bisa diekspor langsung menjadi file APK yang udah siap digunakan di HP-HP. Nah, ini kalau ini lebih buat ngerilis ya, ngerilis APK-nya. Bukan untuk tes. Jadi tidak disarankan kalau ngetes untuk langsung ekspor APK terus install di HP. Soalnya lebih ribet. Jadi untuk tes lebih baik menggunakan si Companion ini. Download di HP kalian Companion, lalu scan QR kodenya. Nah, tunggu aplikasinya install. Nah, terus kalau kalian mau melakukan perubahan tinggal ubah di sini, udah auto aku ubah di Companionnya kayak gitu. Nah, ini ekspor APK ya. Nah, dia akan drawing di app icon. Wah, panjang lah prosesnya untuk sampai ke 100%. Backing your project. Oh iya, pastikan kalian memiliki internet yang kencang ya. Nah, udah. Dia sedang preparasi untuk download. Nah, ini kalian bisa download di sini atau kalian copy linknya terus paste di sini. Terus ini Android App Bundle ini untuk rilis ke Play Store-nya ya, AAB. File AAP. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada saran bisa eh, ketik di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.